Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini anak kelas 10 Manpeka 1 ya? Bukan Manpeka 2. Jadi yang PK2 itu yang pokoknya yang didikai kita. Kita sepadan ya. Manpeka 1 harusnya nanti ketemu Manpeka 2. Tapi jangan di sini ketemunya. Di Mesir. Di Mesir, di Bairmo, setelah itu datang ke sini menikah. Nanti hubungi saya kalau sudah menikah. Baik, perkenalkan nama saya Pak Tito yang belum berdoa ya. Baik, sebelum kita mulai pada kesempatan sebentar. Pada pagi yang cerah ini kita berdoa dulu ya semuanya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Tapi mohon maaf. Ya inilah yang terjadi, kita sudah lama enggak itu ya. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita semuanya berdoa. Saya minta ketuanya siapa? Kak, dengar Kak? Kita dulu ya, kita doa dulu semuanya. Jadi sebelum kelas ini dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini aksennya ini 18 anak ya semuanya. Mohon maaf ini baru pertama kali kita apa namanya? Kita tamu ya. Saya harus aksen satu persatu. Apa tuh Ahmad? Aslinya mana Ahmad? Aslinya juga Coba mana? Tembelang. Oh Tembelang. Ahmad bin Ahmad Jian Alif Hamid Johan dan Asli mana aja? Diri, kok terlihat Tuhan? Diri mana? Karokan. Oke. Ihsan Ihsas Ferry Naufal Emroke Maulana Arfandi Hariri nih kelihatan deh. Oke, siap. Lian Elda ini Jin ya? Ria Durisi. Oh ya. Sirajul.
Sirajul Wahhad. Ada dua ini Sirajul ya. Baik semuanya. Kita dalam kondisi sekarang itu memang kondisi sulit ya. Untuk kelas untuk kalian manfaatkan menyebut apa namanya bisa masuk walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menggunakan baju ini satu-satunya ya pengalaman berharga kalian. Oh biasanya kalian pakai seragam ya? Iya. Seragam enak. Lentot enak. Oh, pakai ya. Pakai sarung. Pertama kali ini kalian nanti masuk YouTube ya. Diajar dengan menggunakan sarung. Pakai sarung biasa. Anak mana ini? Manfaat coba. Jangan lupa kita tetap menggunakan proses kesehatan ya. Jadi sanitizer ya. Masker, tapi nanti masker kalau sudah ya dilepas aja nggak apa-apa kalau nanti sudah kita ya. Oke? Sudah makan belum semuanya? Sudah makan belum? Sampun. Sudah. Oke, ya. Kita nyantai aja ya. Baik. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan. Kebetulan untuk materi kali ini, untuk menyambung materi-materi yang sebelumnya, kita akan belajar tentang dampak sosial, ya, tentang teknologi informatika. Oke, baik. Nanti kita pakai slide. Terus nanti saya terangkan. Nanti kita bikin kelompok diskusi dan lain-lain. Nanti kita bagi mungkin bisa kalau nggak ada 2 atau 3 atau 4, 2 aja cukup ya. Kita bagi kelompok. Setelah itu nanti kita bikin presentasi ya. Kalian nanti bisa presentasi. Gitu ya. Kita menyambung, kita kembali ke semula. Nama saya, mohon maaf, Pak Budi. Kalian bisa panggil saya Pak Budi ya. Kalau ketemu saya di jalan, panggil aja, oh itu Pak Budi ya. Sing bukan dewe itu loh. Rumah saya sebelah sini. Kemarin ada yang sudah pernah ke rumah saya ya. Rumah ini ya, saya di sebelah situ. Mobil saya badminton ya. Futsal. Dulu itu futsal. Sekarang ada badminton karena ada lapangan di situ. Voli. Tapi voli nggak bisa. Badminton. Sawah. Kemarin juara 1 di seluruh Jombang. Untuk seluruh guru dan karyawan di seluruh Jombang. Juara 1 alhamdulillah. Di Kabupaten Kediri kemarin di kecamatan saya juara 1 juga. Buat apa juara 2? Harus juara 1. Juga kalian nanti ya. Oke. Saya anak saya baru 2, untuk yang ketiga lagi proses. Istri saya 1. Baru satu. Ya. Alhamdulillah istri saya adalah murid saya sendiri di Pantenanya. Bisa ditiru. Bisa ditiru nanti. Ya, adik kelas. Bukan adik kelas. Murid. Ya. Jadi sampai sekarang saya review terus. Ya. Jadi saya review sampai sekarang ya. Oke. Guyon aja ya. Baik. Ada yang mau tanyakan tentang saya? Ada ya? Oke, lanjut. Saya punya usaha. Nanti kita korelasikan dengan apa materi kita pagi ini. Kita punya usaha, saya punya usaha yang kaitannya dengan pelajaran hari ini, yaitu nanti bagaimana promo kita
dan lain-lain. Apa itu Facebook dan lain-lain. Kalian pasti lebih tahu. Cuma untuk penggunaannya beda. Kalau saya untuk usaha, kalau kalian untuk cari jodoh. Twitter apa? Pasti akhir-akhirnya nanti boleh mari nanti ya. Punya anak, ya ada. Ini berarti mati. Saya bukan orang sosial, bukan. Dari SD, SMP, saya itu pasti juara 1 dari bawah. Juara 1 dari bawah, jadi paling bawah. Saya kelas 3 SD baru bisa baca. Kalau kalian? Saya kelas 4 SD baru bisa baca. Kelas 3 SD baru bisa baca. Itu pun dulu. Kok bisa ya? Ya nggak tahu kok sama itu. Mulai STM, itu bahasa. Alhamdulillah saya suka ada bahasa Inggris sama bahasa Tionghoa. Apa sih? Mandarin dulu ya. Ayo nih mas. Ya. Kita langsung ke poin ya. Apa itu? Belanja online. Ada lagi yang lain? Tempat. Contohnya apa? Ada yang tahu fungsi dari belanja online atau Shopee ini? Katakan. Belanja tanpa keluar rumah. Belanja tanpa Keluar rumah. keluar rumah. Bisa ngutang dulu. Bisa ngutang dulu. Ada lagi apa? Bisa nyicil. Bisa nyicil karena ganti duit. Ada lagi ya? Beli pakai jempol, Pak. Apa? Beli pakai jempol. Beli pakai jempol kok bisa? Ya kan ada OP. Oh. Ya keren. Itu pasti yang punya jempol ya, Pak. Yang punya jempol. Jempol yang mana gitu ya? Ada lagi? Belanja untuk orang-orang yang malas keluar. Wah, ini cocok untuk belanja orang yang malas. Oke, selain Shopee ada lagi apa ya? Bisa nggak kalian bikin Shopee apa? Bikin akun atau jualan di Shopee? Bisa. Tenang nggak? Gimana cara registrasi nanti? Langsung. Langsung akun. Bikin daftar. Bisa. Facebook bisa. Daftar. Oke. Baik, ini untuk Shopee ya. Ini apa ini? HP. Terus ini apa ini? Remote Pak, remote. AC controller. Itu ada rumah, iya betul. Rumah buat punya apa ya? Tempat dapur. Ya. Itu artinya apa? Smart home. Smart home. Alatnya itu alat Pak, tandanya. Alat Pak, sudah setting. Ya. Terus ada lagi ini. Ini apa? Hoax Pak, hoax. Berita palsu. Yang dimaksud dengan hoax itu apa ya? Berita palsu. Satu siapa? Ya. Berita palsu. Berita palsu. Ada yang lain? Berita tidak benar. Oke, betul. Tidak benar. Tandanya adanya. Berita bohong. Ini apa? Anu Pak. Cyberbullying. Cyberbullying. Itu Chatting. KT. Debat Pak, debat. Perdebatan. Ada lagi. Kemudian Ini kira-kira lagi di apa ya? Sosmed Pak. Di sosmed. Sosmed. ini sosmed. Terus melakukan apa itu orang ini? Menyebar kebencian.
Jangan ujian, Pak. Baik ya, itu tadi persepsi untuk pagi ini ya. Saya akan menyampaikan dampak sosial informatika ya. Yang pertama aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil aktivitas buat manusia dengan alam sekitar. Informasi merupakan teknologi yang membantu interaksi antar pengguna, dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat hubungan satu dengan yang lain semakin tinggi. Teknologi ini juga berhasil mengubah cara hidup manusia karena kehidupan yang memberikan dampak positif walaupun terdapat dampak negatif. Nah, bisa diilustrasikan gambar di sebelah kanan itu seperti itu ya. Next. Baik, ini ada tampilan video. Kita lihat. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil mulai dipikirkan suruh buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Semua sangat ribet. Tapi manakah sekarang modelnya ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat kirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget ngomongin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan nanti panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Baik ya, berikut adalah video yang kedua. Kita lihat. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel presentasi, dan kali ini kita akan belajar tentang data sosial. Informatika merupakan teknologi yang membuat interaksi
interaksi antar pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu dengan yang lain semakin tinggi. Selain itu, teknologi ini juga berhasil mengubah cara hidup manusia karena mampu mendukung kehidupan dalam berbagai aspek yang memberikan dampak positif, walaupun di lain sisi terdapat juga dampak negatif. Kita mulai dari dampak positif informatika ini dulu ya teman-teman. Meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun ke belakang, media komunikasi sungguh jauh berbeda. Komunikasi yang paling aktif saat itu hanyalah telepon rumah dan surat memoir. Namun sekarang kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga. Dengan media sosial, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dari orang-orang terdekat kita yang berada di belahan dunia lain melalui postingan yang diberikan di media sosial, dan dapat berinteraksi dengan mereka melalui kolom komentar, like, atau pesan pribadi. Work from home atau bekerja dari rumah. Dengan adanya fitur remote kendali jarak jauh seperti aplikasi ThinkViewer misalnya, memungkinkan semakin banyaknya organisasi dan perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah. Belanja online. Teknologi informasi juga menyebabkan banyak toko-toko online yang tersedia di internet. Sebut saja Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak yang lainnya. Seorang penjual dapat dengan mudah memperkenalkan barang-barang yang dia jual melalui internet tanpa harus menyiapkan lapak di dunianya. Komunikasi dengan pembeli pun dapat dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pengiriman teks seperti WhatsApp. Dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Blogger dan YouTuber. Kehadiran teknologi menyebabkan terbukanya peluang baru untuk profesi-profesi yang baru. Misalnya, blogger yaitu orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan untuk diakses oleh orang lain ke dalam sebuah blog atau halaman web. Kemudian ada YouTuber, sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Smart home dan smart city. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah bagaimana cara kerja manusia adalah dengan proses pembedahan jarak jauh. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat menghubungkan berbagai mesin dengan sebuah komputer, dan teknologi 5G membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet menjadi lebih cepat dan tanpa delay. Nah, sekarang dampak negatif dari informatika. Penyebaran hoax. Hoax didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Hoax seringkali diproduksi dan disebar dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, popularitas, maupun hanya sekedar iseng belaka. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian baik dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini dapat ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Cyberbullying. Meskipun tidak terhubung langsung secara fisik, cyberbullying seringkali dapat memberikan dampak yang rusak kepada korban yang masih di bawah umur dan remaja. Korban seringkali menderita keguguran, malu, stres, depresi, bahkan keinginan bunuh diri. Menurutnya kesehatan. Penggunaan teknologi terlalu lama dapat menyebabkan pola makan, tidur, dan istirahat tidak teratur. Kurangnya interaksi dengan orang lain secara langsung karena waktu yang dihabiskan dengan gadget sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental, serta menurunnya kemampuan interaksi sosial. Nah, itu tadi teman-teman beberapa dampak sosial dari informatika. Semoga kita semua dapat menggunakan teknologi-teknologi yang ada dengan bijak serta selalu memberikan kontribusi yang positif melalui media informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, ada dua video yang sudah saya tampilkan ya. Yang pertama nanti itu sudah disampaikan dampak positif, nanti juga ada yang namanya dampak negatif. Oke. Nah, di sini kita bikin kelompok ya. Jangan lupa kita bikin kelompok. Ya. Setelah itu nanti kita mungkin ada sedikit perdebatan. Setelah itu nanti ada juga presentasi. Ya.
akan menyulik sedikit-sedikit dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Yang pertama adalah dampak positif informatika dalam bidang sosial. Yang pertama adalah meningkatkan interaksi sosial antar Pengguna. ini apa ini? Pengguna. Ada yang sudah punya, masih punya telepon ini? Masih. Siapa? Di rumah? Dipakai untuk apa? Pakai acara. Pajangan. Masih connect dengan apa itu Telkom? Biasanya di kantor ya? Oh, oke. Ini masih. Tapi ya sudah sangat jarang sekali beda dengan tahun-tahun yang dulu. Ini adalah telepon zaman saya dulu menggunakan ini. Nggak pengen apa ya, telepon seseorang menggunakan ini. Nggak ada cara lain. Oke. Ini apa ini? Sosmed. Sosmed. Apa sih sosmed itu? Aplikasi yang bisa menonton ke orang lain. Aplikasi untuk memudahkan Interaksi sosial sosial dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain. Contohnya ada Facebook. Saya tanya, Ahmad Muhammad di mana? Ahmad. Matikan aja, Pak. Kalau Ahmad, mana Ahmad? Oke, Pak, diri Pak. Wah, Pak, terus mana Pak? Jangan nyapi ya, dia punya belakang. Oke, Pak. Saya tadi nggak hubungannya sama ini, Pak. Oke, itu ada Facebook, Instagram, ada WhatsApp. Kira-kira sama punya yang mana, Pak? IG. Kenapa apa, Pak? Untuk hubungan kepada orang tua dan anak. Gitu ya. Kalau WhatsApp nggak punya. Kenapa? Karena belum memiliki HP. Oh, belum memiliki HP atau nggak boleh? Boleh nggak sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Facebook. Yang terakhir blog. Ini oke. Kenapa? Karena nomor yang dulu buat daftar itu ada anak itu. Kalian pernah melakukan aktivitas apa dengan menggunakan Facebook? Login game. Oh, dipakai untuk login. Yang lainnya? Jual beli online, jual beli apa? Oke. Kalau kita beli sesuatu, silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih ya atas respon jawabannya. Untuk Facebook, saya sendiri juga punya usaha di rumah. Ya. Kita ada yang namanya marketplace, betul nggak? Pernah nggak kalian buka? Siapa yang pernah? Ya. Nyari apa? Dari Baju. Ya. Baju apa? Kaos. Oke. Tuh kan. PDIP. Kenapa partai? Oh. Oke. Alasannya apa memilih baju di marketplace kok bukan di apa namanya? Bukan di pasar atau di toko atau di mana nih atau alasannya apa, Pak? Kalau saya sendiri alasannya itu di Facebook itu kekinian gitu. Oh, kekinian. Update kan jual juga bisa dinego. Iya. Baik. Nah, ini apa gambar apa ini? WhatsApp, HP, handphone ya. Dulu besarnya seperti ini, besar sekali ya. Karena ada media sosial dan lain-lain yang bisa kita instalkan dalam
Kemudian contoh sekarang itu paling hampir sekitar 90% kita menggunakan sistem daring untuk pembelajarannya, betul nggak? Saya dulu juga di perusahaan sebelum ada COVID seperti ini, saya dulu kan kerja di perusahaan, ya. Kerja di perusahaan di Jombang. Karena saya sakit, saya kan yang menangani server di sebuah perusahaan. Nah, untuk kesana saya nggak mungkin karena sakit. Karena itu servernya yang di sana ketika ada masalah, Pak ini ada masalah Pak, saya tidak bisa login, Pak saya tidak bisa meneternya yang ada di departemen keuangan, saya remote dari rumah atau dari kos menggunakan internet. Saya remote, saya buka, saya cek, jadi seperti itu. Termasuk CCTV juga, Pak bagaimana kondisi CCTV di sana? Jangan sakit ya Pak? Ya, tapi bagaimana cara melihatnya? Oh sabar, tenang. Saya remote dari rumah. Jadi saya remote dari rumah. Nah, nanti rekamannya saya kirim ke manajer. Jadi seperti itu. Teman kalian kakak kelas dulu, printer ya. Orang rumahnya Jakarta, cewek, mati. Mas juga. Pak, ini saya konek gak bisa ngeprint kan Pak ya gitu. Apa saya harus ke Jakarta? Kan enggak ya? Dengan cara apa? Anaknya tak suruh install TeamViewer. Pernah nggak kalian dengar? TeamViewer. Ya. Setelah itu apa namanya saya meremote dari Jombang. Oke, siapin aja kertasnya sudah Pak. Pakai HP saya ya. Komunikasi pakai HP. Telepon. Oke, saya cek. Saya instalkan software-nya. Saya tanya printernya tipe apa? Ini Pak. Tak remote dari Jombang. Sudah biarin aja. Saya coba apa itu buka MS Word, saya tulis I love you. Iya. Tas buat ketawa tak bikin buyar terus dia coba cek apa namanya hasilnya kayak apa? I love you dia ketawa. Ya. Jadi buat lucu-lucuan ya. Jadi kayak gitu. Nanti kalau kalian kerja bisa dipakai seperti itu. Ya. Baik, berikutnya adalah belanja online. Yang kerja kalian tadi nanti ada Shopee. Selain Shopee apa ada yang lain? Nggak buka. Ada lagi? Tokopedia. CDID. Ya. Belanja. Kalian harus wajib punya yang namanya Akun Shopee. Minimal di Shopee atau yang lainnya. Kenapa? Karena saya tanya sekarang, Shopee itu seperti ini. Apa namanya? Kalau kalian saya suruh bikin toko, seperti tokonya Mbak Rani, tahu? Pertama yang dibutuhkan apa di situ? Bangunan. Kalau cuma beli berapa? Darah situ. Itu 1,5 M. Belum lagi bangunan. Bangunan itu berapa? 400. Belum lagi apa? Isinya atau yang dijual. Enek cebok, enek termos, enek sabun, itu bisa 500 juta. Totalnya paling tidak 3 M. Pinggir jalan. Sekarang saya tanya, kalau kalian ingin seperti itu tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, internetnya pakai di mana sih? Ya, makanya nggak usah pakai uang sedikit pun, tapi dengan kualitas, kapasitas dan bahkan melebihi tokonya Mbak Nani yang segitu besarnya, maka pilihannya adalah toko online, toko online betul. Kenapa? Karena di situ kalian bisa menjual tanpa batas, ya, jual apapun bisa dan bisa dilihat di seluruh Indonesia atau dunia. Coba tokonya Mbak Nani bisa nggak dibilang toko Surabaya? Kok Surabaya katanya tuku namanya Mbak Nani cebok? Nggak mungkin, ya nggak? Tapi itu toko pulpen nggak mungkin. Sopo sing kenal dengan Mbak Nani? Jangankan jauh-jauh Surabaya, Pegalus itu aja mereka nggak tahu kok. Punya
Coba kalau kita punya Shopee, yang beli dari mana? Kalimantan. Ya. Tak lihatin produk saya. Nih. Kebetulan kalian ketemu dengan guru yang punya usaha, ya. Saya masih GTT ya, masih GTT UMKM. Jadi saya masih 700.000 tiap bulan. Alhamdulillah. Tapi karena nanti saya punya kunci, yaitu the power of pepper. Orang itu kalau nggak kepepet, nggak bisa kan? Bikin anak aja harus kepepet. Ya kan? Bikin anak aja harus kepepet. Harusnya pepet. Bikin usaha juga seperti itu, karena saya gajinya apa namanya sedikit, harus punya usaha, belajar di kayak apa ini apa namanya, belajar bikin perhiasan seperti ini dari kayu jati belajar dari bekas. Harga kayunya berapa? Harga kayunya cuma 6.000 rupiah. Kalau dijual berapa ini? 150.000. Sorry, cek. Sudah berapa kali lipat? Sudah berapa orang yang melihat? Sudah ribuan. Kalikan aja, nggak usah ribuan. 100 kalikan 150 kilo. 15 juta. Itu satu produk. Bagaimana dengan produk yang lain? Ini. Loh Pak, bikinnya kayak apa? Sekarang banyak informasi. Ini loh. Informatika, teknologi informatika apa di situ? Kalian bisa mencari di YouTube. Saya nggak paham pakai alat apa ini, ngerusnya pakai apa, dicek aja di YouTube. Cara bikinnya Pak, bisa hexagonal seperti ini gimana ya? Ini kacanya bisa masuk kayak gini, padahal ini gimana masuknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan awal saya ketika bikin usaha. Harus dipecahkan dan bikin seperti ini. Tepuk tangan dong. Saya kaitkan ini dengan kewirausahaan. Ya, kalian harus punya jiwa usaha. Ingat the power of sampai katene Melayu. Yang satunya Uber macan, situ enggak. Kira-kira sing cepet sing ndi? Sing Uber macan. Ya, kenapa? Karena kepepet. Nek Melayu banget di tangan rek. Di medsos, di internet apa? Anaknya dimakan buaya. Ibunya lawan buaya. Kenapa? Karena kepepet, anaknya dimakan buaya. Coba kalau misalnya anaknya tidak dimakan, coba ada buaya, ini belum mati, tidak berani. Nah itulah ya kehebatan dari asik ya. Nah, di sini pakai status ya, the power of kepepet from Budi. Oke ya. Baik, ini belanja online. Berikutnya ada Blogger dan YouTube. Kalian tahu Blogger apa ya? Blogger ya? Nulis. Nulis di website. YouTuber ya, saya orang ya yang bikin konten-konten di YouTube. Blogger itu kita bisa menulis atau bikin website, di situ kita bikin catatan-catatan, ya, bikin tutorial, itu ada di sini. Ya. Oke. Next. Jangan lupa ya, sambil dicatat sedikit, dicatat sedikit. Setelah itu nanti kita bagi kelompok ya. Saya ingin lagi kita bagi kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasinya sebisanya ya. Nah, ini YouTube. YouTube juga bisa dipakai untuk mendapatkan Uang. Iya. Pasifika. Artinya apa? Kita bisa jalan-jalan. Saya Ren di rumah sudah punya usaha. Ya. Sudah ada yang menghandle. Sebelum corona, kalau sekarang corona kita lagi bertahan aja ya. Sebelum corona dulu tahun 2019 terakhir kita sudah ke Lombok. Jalan-jalan, iya Pak, jalan-jalan sambil apa? Konten. YouTuber. Gus Budi ya. Gus Budi ya. Hello, welcome to my
logatnya saya logat Jawa Timur ada. Jadi gitu ya. Ke Lombok. Naik apa? Naik pesawat di sana, nyewa mobil. Jadi seperti itu. Duitnya dari mana? Duitnya ya dari rumah. Siapa yang kerja? Anak-anak pegawai saya. Apa saya kerja? Enggak, saya enggak kerja. Ngapain saya? Jalan-jalan. Enak enggak? Enak. Makanya jangan jadi pegawai. Jadi bos. Jadi bos. Walaupun dengan usaha kecil itu akan besar. Oke? Nah, yang kerja pegawai saya. Nanti duitnya dimasukkan ke rekening. Saya yang menggunakan, saya yang masukkan, saya yang leha-leha. Jadi seperti itu. Harus seperti itu. Punya pikiran, jangan kalian itu dipaksa kerja. Ya, paham ya? Oke. Berikutnya, smart home and smart city. Nah, smart home and smart city. Ini contoh dari ilustrasi smart home and smart city. Di di alun-alun itu ya, ada hotspot apa itu? Gratis. Kalian bisa di situ apa namanya? Wifi-nya ya sambil ngopi. Nah, jadi kondisi seperti ini yang apa? Yang membedakan dengan zaman-zaman saya dulu, kayaknya dulu nggak ada lagi. Sekarang sudah belajar tuh. Parah. Ya, wis banyak. Ya, ya. Warung kopi, ya. Terus apa itu semuanya sudah dikendalikan dengan menggunakan internet, komputer. Ya. Contoh sekarang ada lampu merah, di atasnya kan ada CCTV itu. Di atasnya lagi ada apa? Apa namanya? Antena. Itu dipusatkan di Polres. Jadi orang bisa melihat traffic dari area lampu merah tersebut. Oke, berikutnya ada smart home. Ini namanya smart home. Ayo belajar. Kita bikin smart home. Misalkan lampu ditinggal pergi karena ada koneksi internet di rumah, maka kalian bisa mematikan, menyalakan lampu kalian di rumah dengan dari jarak jauh dimanapun kalian berada. Yang penting ada koneksi. Oke, ada lagi apa ini yang bisa dikendalikan dengan IoT? Air, fan. Ada lagi kompor, air, CCTV ya, CCTV. Dulu CCTV nggak cuma analog aja, maksudnya lokal. Sekarang sudah bisa dikoneksi dengan internet, bisa dilihat dimanapun. Jadi nggak usah pergi mau kemanapun, karena apa? Kondisi rumah bisa dikendalikan atau bisa dilihat dari jarak jauh. Oke. Ini dampak negatif informatika dalam media sosial. Yang pertama tadi ada penyebaran hoax. Ya, hoax. Jokowi meninggal. Wah, apa sih kayak gitu kan? Tapi ingat nggak ada undang-undang juga. Ada undang-undang juga yang tentang masalah ini. Ujaran kebencian. Dulu kalau saya demo tahun 98, tahu nggak kalian? Apa kejadian apa? Reformasi, saya salah satunya pelaku di sana. Reformasi untuk memulihkan Soeharto. Kita rame waktu itu, ya. Kita menggunakan, wah juara di medsos, kita WA, ya. Ayo, bagaimana? Kita ke sana, naik ke mobil. Wah. Ini ujaran kebencian, banyak sekali. Foto ngerasani, biasanya ngerasani dengan koma ibu-ibu, sekarang nggak usah keluar rumah. Apa itu? Oh, video call ya, video call ya. Nggak usah keluar rumah. Kenapa? Dari WA pun bisa. Nggak tahu nanti bagaimana ya, apa namanya hukumnya, kalian yang lebih tahu daripada saya ya. Hukum dari seperti itu sama nggak, bagaimana ya, gitu ya. Nah ini
ini medsos, WhatsApp. Cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa? Pembulian di dalam internet. Kemudian lewat sosmed. Apa? Pembulian di dalam sosmed. Bully itu apa sih? Bully gitu. Taruh di Body net. shaming. Body shaming. Bullying. Ada lagi apa? Caci maki. Menghina. Menghina. Jelek-jelekan. Menjelek-jelekan. Cyber itu apa, Rek? Benar. Cyber itu ya yang kaitannya dengan dunia namanya teknologi cyber. Internet ya seperti itu. Kita bisa membuli seseorang bukan cuma kata-kata dari depan orang seperti ini, tapi menggunakan media sosial juga bisa. Anak STM dulu, saya suka anak STM global. Dulu kan masih masih warnet itu masih banyak ya. Jadi anak STM itu anak sakti, anak motoran gitu loh. Terus setelah itu dia ikut internetan di mana? Di warnet. Buka Facebook. Habis itu dia lupa ketika sudah selesai Facebooknya tidak di yang terjadi apa? Ada orang kedua masuk menggunakan komputernya yang tadi dipakai anak STM negeri. Yang terjadi apa? Ketika dia buka Facebook masih menggunakan akunnya orang pertama tadi kan. Jadi setelah itu di situ ada forum, ada anak sakti, ada anak motor. Dia itu menggunakan jelek-jelekin, terus musuh dan lain-lain. Dibuat seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya anak STM ini dicari oleh anak-anak grup itu, ya grup motor dan lain-lain. Setelah itu diajak keluar dari grup. Padahal dia tidak pelaku. Karena apa? Media sosial, Facebook itu tadi. Makanya hati-hati, harus di-lock. Iya enggak? Oke. Ini dibully ya. Anak saya sekarang umur kelas 3 ya. Itu sudah tahu namanya istilah ya saya dibully ya. Awalnya saya apa sih bully? Saya kan katro ya. Katro. Ternyata bully itu JCC, Allah itu kan. Wis cuma aja bully. Yang terakhir dunia kesehatan. Ini kan ada yang positif, ada yang negatif juga. Menurutnya kesehatan memang benar. Jadi kalau kalian sudah masuk di dunia seperti ini, jangan dibiasakan terlalu lama. Artinya kalian kembali seperti di lingkungan sosial kalian, ya main bola, waktunya futsal, tapi itu ya badminton. Jadi seperti itu. Dampaknya kalau di Jepang seperti itu ya, itu kalau kerja sampai jam 9 malam, berangkat jam 7 pagi, sudah nyampe kantor. Jadi setiap hari seperti itu, dia stres. Yang terjadi apa? Pagi, nggak mau nikah. Di Jepang nggak mau nikah. Angka produktif penduduknya sangat rendah, banyak yang keluar. Itu kalau diterusin seperti itu akan punah dengan sendirinya. Makanya di Islam ya harus suruh nikah, perbanyak enak kan? Terus banyak anak ya. Ya enggak? Iya, ya kan? Selamat ya. Oke, ya. Jadi kayak gitu. Oke, ini menurutnya suatu kesehatan ya. Minum, makan harus fit. Ya, ada pernah dulu saya dari pagi sampai malam itu melihat di depan komputer ini terjadi apa? Malamnya saya muntah-muntah. Saya nggak tahu kenapa muntah-muntah. Karena pertama mungkin radiasi mata saya sudah pening gitu ya, terus masuk ke otak. Jadi malamnya saya langsung muntah-muntah. Karena terlalu lama di depan komputer. Lalu ada jeda. Jedanya paling tidak 1 jam sekali kalian harus refreshing. Mata itu harus refreshing. Harus jangan melihat
Oh, cewek-cewek. Jangan melihat lah. Baik ya. Ini ada bagus. Oke, selesai. Sekali apapun teknologi komunikasi terbaik adalah mata bertemu dengan mata. Oke ya, ini Yoga. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan saya tadi ya penjelasan saya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok berapa ini jumlahnya? 15-an. Bagi kelompok dua ya. Setelah itu nanti kita kasih beberapa poin yang harus kalian diskusikan. Setelah itu kalian bisa presentasi ke depan, ya. Terus nanti kalau ada sesuatu hal nanti dalam diskusi itu barangkali ada yang menyandang, oh salah itu, silakan dari kelompok lain, gitu ya. Jadi ada sedikit perdebatan di situ ya, tukar pikiran, perdebatan dan lain sedikit. Yang penting harus jalur dengan yang baik. Oke ya. Baik, sekarang kalian bagi kelompok, tempatnya bisa di apa? Di move atau di apa? Di rolling. Oke, silakan. Atau saya panggil ya. Angka 1, nomor absen 1 sampai 8. Posisi di sini. Terus selanjutnya yang sisanya adalah posisi di sebelah kanan saya. Ayo, silakan. Kalian tulis ya semuanya ya. Ini terus saya kasih barang yang harus kalian isi nanti. Dan dapat dari dampak positif dan dampak negatif dari positifnya apa, negatifnya apa, ya. Adanya teknologi informasi yang kalian ketahui atau tuntutan kalian. Ya. Kalau memang dampak negatif, solusinya bagaimana?
aspek sosial dari teknologi informatika. Kalian bisa browsing ya, nanti kalian bisa browsing untuk satu sama lain. Ya, ayo ini di apanya? Dibantu. Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian diskusikan. Ayo bergerombol. Ini dikeluarin berkelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Mewakili kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Lalu menyampaikan isi diskusinya. Nanti ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain gitu ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ayo yang ke sana. Ya, cari di internet, itu ditulis.
program harus malah masuk ke kabel dampak negatif buat anak. Adanya apa pelanggaran hak cipta? Adanya pelanggaran hak cipta. Di kelas laki ya, jadi sebenarnya laki-laki. Memang untuk laki perempuan nggak jadikan satu. Ini nggak usah seragam juga, karena kita nggak boleh belum tatap muka secara resmi, sehingga anak-anak tidak disarankan untuk pakai seragam. Ini khusus untuk teman PK, untuk yang lainnya nggak boleh. Ya, ambil deh. Ya. Ya. Kesehatan, satu hubungan interaksi Ini untuk jadi melanjutkan. Ayyuhal jumhurul karim. Ayo silakan. Apa yang harus dilakukan kaum muda agar kaum tua bisa mendapatkan dampak positif dari teknologi informasi gitu. Kemudahan ya, kalau internetnya atau teknologi soalnya kan teknologi kan juga berkembang terus, jadi manusianya sebagai pelaku, sebagai penggunanya kan juga harus ikut berkembang juga. Jadi kami rasa seperti itu. Itu jawaban dari kami, bagaimana menurut kelompok 2 tersebut. Saya kira cukup mewakili apa yang saya ucapkan. Karena tadi Mas yang menjawab, yang mengikuti orang cerdas adalah orang yang bisa menjawab tantangan di zamannya. Sip. Jos. Buktikan bahwa perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan potensi yang dimiliki dari manusianya. Ya, mereka itu yang Baik, terima kasih ya. Aplaus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif dan negatif adanya teknologi informatika. Positifnya kira-kira apa teman-teman? Positifnya dari teknologi informatika ini. Positifnya itu memudahkan kebutuhan hidup. Ya, memudahkan kebutuhan kita dalam hidup sehari-hari kita ya. Ya, yang kedua meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat. Ya,
kita kan ada internet kita kan merasa nyaman, semua kan serba ada ya. Kalau yang ketiga membuat circle atau yang dinamakan itu kelompok secara online dengan lebih banyak. Yang keempat mengenal budaya baru. Nah, mengenal budaya baru itu seperti apa? Kita ini tidak hanya yang kita kenal ini bukan budaya Jawa aja, tapi budaya lainnya kita bisa mengenal. Seperti budaya Papua ya kan, ada banyak budaya lain ya kan, kayak orang hutan mana mantap. Seperti itu lah. Tapi di teknologi informatika ini juga ada hal negatifnya. Hal negatifnya ini kayak hoax di internet, bikin berita-berita nggak jelas, gitu, membuat orang insecure, kayak marah gitu pada berita tersebut. Nah, juga yang ada yang keempat yang bikin kita kecanduan negatifnya. Kecanduan kayak nonton film apa ya, Amit pengalaman. Juga ada cyberbullying dan ujar kebencian, negatifnya banyak dan lain-lain. Dan hubungan interaksi sosial ini semakin menurun, hal negatifnya seperti itu. Dan juga banyak. Nah, solusinya seperti ini teman-teman. Solusinya kita menghimbau masyarakat atau teman-teman kita, menghimbau teman-teman kita atau bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita atau kakak-kakak kita atau kita semua ya. Menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan benar. Jangan digunakan sembrono. Yang kedua, contohkan 3 aspek sosial dari teknologi informatika. Seperti ini. Yang satu, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Misalnya kalian main game Mobile Legends, nah itu kan akan berinteraksi kepada orang-orang luar negeri, ada Jepang, ada Korea, ada Swiss, ada ya banyak dan berbagai macam orang-orang asing. Ya, kita itu bisa sharing kayak bahasa juga gitu, bahasa kepada orang itu, ini bahasanya apa, ini kita jadi lebih mengenal banyak ilmu pengetahuan kita di dalam bidang informatika ini. Yang kedua, perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup ini seperti dari zaman kontak ke zaman Toyota. Zaman Jawa tadi ada Delman sama Gojek gitu kan. Belanja online ya. Kita belanja online ini kita sangat mudah sekali di rumah. Masih ya kita sambil BAB ya juga bisa belanja online. Kurang kan juga bisa, kita lagi terdesak ya misalnya ya. Misalnya terdesak di berangkas, waktu berangkas gitu, nggak ada kuncinya, tinggal belanja online aja. Orang jalan tolong malah. Ada yang keempat, Spiderman ah. kerja di rumah. Kerja di rumah itu seperti masa pandemi ini sangat berarti sekali bagi guru-guru kita. Ya, saya kayak daring misalnya, daring antara guru-guru kepada sang murid gitu ya. Dan pojok seperti itu lah. Kayak meeting misalnya, misalnya lagi apa itu, lagi acara pernikahan, si bos lagi ada acara pernikahan, tapi si anak buah mengajak meeting kepada bosnya. Bos, enaknya meetingnya di mana ini bos? Oh, kita daring aja. Mantap. Iya, mantap. Seperti itu. Udah memulai usaha. Benar sekali teman-teman. Apa ini kita kayak toko-toko di pinggir jalan itu kan tidak laku yang biasanya ya. Kurang amit mawon. Tapi lebih laku di Shopee. Misalnya kayak baju obral. Baju harga 10 ribuan ya kan misalnya. Apalagi di dunia di hubungan sosial di hubungan apa yang kayak belanja online gitu kan mendunia gitu. Iya.
Lanjut. Kesimpulannya seperti ini teman-teman. Teknologi membuat interaksi antar sesama. Penggunaan dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu sama dengan yang lain semakin tinggi. Setelah itu teknologi juga berhasil mengubah cara hidup manusia menggunakan teknologi informasi. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek, memberikan dampak positif. Merdeka. Seperti itu. Ya. Ada di sini ada pertanyaan, ada yang nyandut gitu. Nyandut. Ya, silakan. Ada yang mau tanya atau ada? Yo, Per, aja Per. Katanya tadi kan kemudahan teknologi informasi semakin mensejahterakan masyarakat, benar nggak? Iya. Tapi sekarang ini dengan adanya seperti daring-daring ini masyarakat yang di daerah-daerah tertinggal, terpencil seperti itu kan malah kesusahan. Dengan adanya daring kita membutuhkan gawai, membutuhkan pulsa atau paket datanya, terus apalagi butuh sinyalnya juga. Nah itu malah semakin menyulitkan mereka untuk mengakses pembelajaran yang seharusnya mereka dapatkan dalam luring. Gimana itu Mas? Solusinya. Ya. Saya minta solusinya. Ya. Sepertinya pemerintah dalam masa pandemi ini pemerintah harus kerja lebih keras lagi. Gimana supaya di pedesaan itu dikasih WFV gitu loh Mas. Kerja keras untuk biar masyarakat yang terpelosok ini biar bisa belajar seperti biasanya lagi, seperti itu. Seperti itu. Kalau nggak punya HP Mas, gimana? Nggak punya HP. Tumbas. Makanya dari itu Mas, pemerintah harus kerja lebih keras. Pemerintah. Pemerintah ini harus membiayai masyarakat. Karena masyarakat membiayai pemerintah. Akhirnya coba nomor berapa? Adina kemana Mas? Cita-cita kamu Pemerintah kalau kerja. jadi menteri ya? Ini dikasih uang berapa ini tadi? Sudah? Itu tergantung presidennya. Saya dulu Prabowo. Belakang. Oke, silakan di YouTube ayo. Silakan ditutup. Tutup SIM. SIM. Hari ini Yang dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semuanya ini bilang Hari ini silakan. Tepuk tangan buat dua kelompok. Waktunya sudah terbatas. Terima kasih atas partisipasi dua kelompok yang rendah sekali. Ya itu yang kita inginkan. Ya pertama adalah kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi teman-teman kalian terhadap dampak yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dari kelompok 1 atau kelompok 2. Baik ya semuanya, waktunya sudah habis. Ini tadi sudah saya minta untuk kopi apa namanya? Saya ulangi lagi. Sudah. Saya akan membacakan kesimpulan dari teman-teman yang sudah disampaikan dari kelompok 1 dari kelompok 2 ya. Saya tulis di sini dari kelompok 1 ini ya tadi ya. Ini ya, yang pertama teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang yang sangat pesat sekali. Yang internet sebagai fitur adalah informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol, sehingga siapapun dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contoh media
kemanusiaan dan lain-lain. Maka kita tidak heran apabila teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menjadikan peringkat teratas di dunia, baik dari sisi positif, negatif maupun kebenarannya. Baik, untuk kelompok 2, kesimpulannya adalah teknologi membuat interaksi antar sesama pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu dengan yang lainnya semakin tinggi. Selain itu, teknologi juga bisa berhasil mengubah cara hidup manusia yang menjadikan yang tadi apa namanya? Zaman unta Dari Zaman unta ke menuju zaman Toyota. Oke, bagus sekali itu ya. Itu apa namanya? Istisaran dari kelompok 2. Kemudian teknologi informasi juga untuk mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek memberikan dampak positif. Baik, kelompok sangat semuanya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kedua kelompok. Waktunya sudah habis. Nanti kita pakai habis ini kita kasih edaran materi apa namanya soal yang akan harus kalian kerjakan di rumah, individu ya, pilihan ganda mudah kok ya. Nah itu nanti kita kumpulin di sesi berikutnya di minggu depan ya. Baik. Nanti kita nilai untuk KKM kita ada 75. Kalau kurang dari itu nanti kita revisi ya semuanya. Usahakan di atas 75. Ya, usahakan di atas 75 mepet sekali. Ya. Baik. Untuk batas waktunya nanti sampai minggu depan kita kumpulin. Baik, untuk ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri ada yang tutup itu Ferry Ferry. Ya, Iver. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.